Gimana ceritanya sebuah konflik yang katanya bakal kilat, malah ngejungkir balikin kebijakan luar negeri negara adidaya? Cuma dalam 30 hari, strategi Amerika Serikat di Iran benar-benar putar balik 180 derajat. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng gimana sebuah perang singkat justru menciptakan krisis diplomatik dan ekonomi yang mengguncang aliansi dan pasar global. Awalnya semua penuh dengan percaya diri yang luar biasa. Bayangin, baru beberapa jam operasi militer dimulai, Gedung Putih udah koar-koar menang. Pernyataan ini jadi awal dari sebuah narasi yang ternyata bakal berubah drastis cuma dalam hitungan minggu. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari serangan pertama dan klaim kemenangan. Terus lanjut ke krisis yang gak terduga yang maksa mereka putar haluan. Sampai ke situasi akhir yang, penuh tanda tanya. Oke, babak pertama, Operation Epic Fury. Pemerintah AS melancarkan serangan dengan tujuan yang kelihatannya jelas banget dan langsung mengklaim sukses besar. Mereka meyakinkan semua orang kalau misi ini bakal cepat dan tuntas. Nah, coba deh perhatikan di sini. Pesannya itu konsisten banget kan? Selama 2 minggu pertama, narasi dari Gedung Putih itu jelas. Menang total, cepat, dan Iran sudah lumpuh. Pesan ini terus-terusan diulang, baik untuk publik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Tapi, kenyataan di lapangan berkata lain. Strategi awal Amerika mulai goyah. Dan ini bukan karena perlawanan militer yang hebat loh, tapi karena satu langkah balasan dari Iran yang dampaknya, luar biasa ke ekonomi. Yuk kita lihat gimana ceritanya. Nah, ini dia biang keroknya. Selat Hormuz. Jalur ini tuh ibarat urat nadi energi dunia. Jadi waktu Teheran menutup selat ini sebagai balasan, masalahnya bukan lagi cuma soal perang regional. Dalam sekejap, ini jadi krisis global. Dan lihat deh angkanya, ini dampaknya langsung kelihatan. Harga minyak mentah Brent yang tadinya sekitar $70, tiba-tiba loncat ke atas $124 per barel. Guncangan ini terasa di semua pasar di seluruh dunia, dan langsung mengubah semua perhitungan. Krisis global ini nggak butuh waktu lama buat rasa di dalam negeri Amerika. Harga bensin rata-rata di sana tembus $4 per galon. Nah ini bukan cuma angka ya, angka segitu tuh nancep banget di kantong para pemilih. Kenaikan harga bensin kayak gini bisa jadi senjata politik yang ampuh banget buat lawan, dan tekanan di dalam negeri pun langsung memuncak. Nah di tengah tekanan politik itulah kita lihat putar balik yang luar biasa cepatnya. Cuma dalam 48 jam, retorikanya berubah total dari yang tadinya mengancam intervensi penuh, jadi malah kayak lempar tanggung jawab. Masalah yang 2 hari lalu dibilang vital dan harus diselesaikan AS, tiba-tiba sekarang dilimpahkan ke pihak lain. Ternyata alasannya bukan cuma soal ekonomi dan politik dalam negeri. Ada faktor gede lainnya yang memaksa AS putar arah. Penolakan yang nggak pernah terjadi sebelumnya dari sekutu-sekutu inti mereka di NATO. Kutipan ini benar-benar nangkep rasa frustrasi yang mendalam di Washington. Mereka mungkin berasumsi para sekutu bakal otomatis mendukung, tapi kenyataannya jauh berbeda. Mereka merasa ditinggalkan di saat yang paling krusial. Dan ini bukan cuma nggak mau di atas kertas ya. Ini aksi nyata. Lihat saja, Spanyol menutup ruang udaranya. Italia menolak izin pendaratan. Prancis melarang penerbangan militer melintas. Solidaritas aliansi yang biasanya jadi andalan AS, tiba-tiba bukan cuma retak, tapi malah secara aktif menghambat operasi militer mereka. Dampak dari keretakan ini, besar sekali. Para pejabat AS bahkan mulai secara terbuka mempertanyakan dasar dari NATO itu sendiri. Apakah aliansi yang sudah jadi tulang punggung keamanan selama 75 tahun ini masih relevan? Konflik dengan Iran ini bisa-bisa memicu krisis eksistensial bagi NATO. Dengan tekanan ekonomi yang makin berat dan dukungan diplomatik yang rontok, Washington akhirnya terpaksa melakukan sesuatu yang sebulan lalu mungkin nggak pernah kebayang. Mereka mulai mencari jalan keluar meskipun itu berarti meninggalkan tujuan awal mereka. Dan inilah pengumuman yang mengejutkan semua orang. Tujuannya bukan lagi membuka Selat Hormuz atau mengganti rezim. Tujuannya sekarang adalah menarik pasukan secepat mungkin. Jadi, misi terselesaikan kini artinya cuma satu, pergi dari sana. Ini kan jadi bikin bingung ya. Jadi, sebenarnya AS ini lagi nego damai sama Iran atau gimana? Di satu sisi mereka bilang mau pergi begitu saja, tapi di sisi lain ada selintingan soal negosiasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau dengar dari versi pemerintah AS sih, ceritanya begini. Iran sudah kalah telak, hancur lebur, dan sekarang memohon-mohon untuk berunding dari posisi yang sangat lemah. Tapi Iran langsung keluar dan bilang, itu nggak benar.
Pernyataan mereka melukiskan gambaran yang sama sekali berbeda, yang bikin kita semua makin bingung apakah benar-benar ada proses perdamaian. Kayaknya dua-duanya ini lagi ngomong ke pendukung di negara masing-masing, bukan saling ngobrol satu sama lain. Oke, jadi sementara AS siap-siap cabut, yuk kita lihat warisan apa yang mereka tinggalkan. Karena jelas banget, mengakhiri perang itu beda jauh artinya dengan menyelesaikan masalah. Jadi, beginilah potret situasinya. Selat Hormuz yang jadi pemicu krisis ekonomi masih tertutup. Harga minyak masih jadi ancaman. Rezim di Teheran masih berkuasa. Dan hubungan dengan aliansi penting rusak parah. Intinya, masalah-masalah utama yang memicu konflik ini sama sekali belum beres. Dan peringatan dari salah satu orang paling berpengaruh di dunia keuangan ini benar-benar menggarisbawahi betapa seriusnya masalah ini. Ini bukan lagi soal regional. Keputusan untuk cabut tanpa menyelesaikan masalah Selat Hormuz ini punya potensi memicu krisis ekonomi global. Jadi inilah pertanyaan besarnya. Penarikan pasukan mungkin akan mengakhiri keterlibatan langsung AS dalam pertempuran, tapi dengan semua dampak ekonomi dan diplomatik yang begitu besar dan belum terselesaikan, keputusan untuk pergi ini jangan-jangan bukanlah akhir dari krisis, melainkan awal dari babak baru yang jauh lebih tidak pasti dan berbahaya bagi kita semua.